Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah dengan NIM 2024122934. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Fakultas Tarbiyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dari Ibu Hafizatul Munawarah MPD. Saya akan membahas tentang pengertian Pancasila, tujuan dari pembelajaran Pancasila, sejarah Pancasila, isi dan arti 5 sila, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai akhir. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini dirancang untuk menyatukan masyarakat yang beragam suku, agama, budaya, dan tradisi, sekaligus menjadi panduan moral serta etika. Dengan Pancasila, Indonesia diharapkan memiliki dasar yang kokoh untuk tetap bersatu dan kuat menghadapi tantangan global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya dan beragam. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran Pancasila. Tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah untuk menanamkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila kepada setiap individu, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun karakter bangsa. Pancasila membantu kita menjadi individu yang bermoral, beretika, dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan masyarakat yang memiliki karakter kuat. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Melalui pembelajaran ini, kita diajarkan untuk mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Yang ketiga, memperkuat pemahaman tentang ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup harus dipahami dengan baik, agar kita bisa menjaganya dari pengaruh ideologi lain. Yang keempat, mengajarkan toleransi dan kerukunan. Nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, baik agama, budaya, maupun pendapat, sehingga tercipta kerukunan dalam keberagaman. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Pancasila mendorong kita untuk berperan aktif membangun bangsa, baik melalui pendidikan, inovasi, atau kegiatan sosial demi kemajuan Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sejarah Pancasila. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang sejarah Pancasila. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang sejarah Pancasila. Dimulai pada tahun 1945 dengan pembentukan BPUPKI oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila sebagai 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selanjutnya, pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang menjadi rancangan awal Pancasila. Namun, sebelum proklamasi kemerdekaan, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang isi dan arti 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar spiritual bangsa Indonesia dan menghormati kebebasan beragama serta toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menjunjung tinggi hak asasi manusia, berperilaku adil dan beradab, serta memperlakukan semua orang dengan penuh rasa hormat dan empati. Nilai ketiga yaitu persatuan Indonesia,
artinya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, serta memupuk rasa nasionalisme. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya pemerintahan dijalankan berdasarkan musyawarah dan perwakilan dengan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang mewakili kepentingan rakyat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi serta mengurangi kesenjangan sosial. Kelima sila ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber tertib hukum Indonesia yang berarti seluruh hukum dan peraturan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam 4 pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran ini bukan hanya merupakan pedoman dalam menyusun hukum, tetapi juga menggambarkan suasana kebatinan pada saat proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran ini memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila tidak hanya menjiwai hukum tertulis seperti undang-undang, tetapi juga berlaku pada hukum yang tidak tertulis seperti norma dan adat yang ada di masyarakat. Dengan demikian, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum dasar negara, yakni menciptakan keadilan, kemakmuran, dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem politik, sosial, dan ekonomi. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman utama yang menjiwai semua peraturan, kebijakan, dan sistem hukum di Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya di slide ini kita membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman atau panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan norma atau aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan hubungan antar warga negara. Setiap aktivitas mulai dari kegiatan pemerintahan hingga kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila sebagai pandangan hidup juga memperkuat fungsinya sebagai dasar negara. Jika semua warga negara Indonesia mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta masyarakat yang memiliki moral Pancasila. Artinya, masyarakat hidup berdasarkan nilai-nilai keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan toleransi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan formal, tetapi juga membentuk karakter bangsa Indonesia. Hal ini yang menjadikan Pancasila relevan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di slide ini menjelaskan bagaimana kita bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai setiap sila. Pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kita diingatkan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dengan penuh rasa hormat. Selain itu, kita juga harus menunjukkan sikap toleransi terhadap umat beragama lain agar tercipta harmoni dalam keberagaman. Kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajak untuk bersikap adil dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, menolong orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang mereka. Ketiga, pada sila persatuan Indonesia, kita harus menjaga persatuan dengan menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Selain itu, kita diajarkan pentingnya bekerja sama untuk kepentingan bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa.
Keempat, pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai musyawarah sangat ditekankan. Artinya setiap keputusan sebaiknya diambil dengan diskusi bersama dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain agar keputusan yang diambil adil dan bijaksana. Terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan kita untuk berperilaku adil terhadap sesama dan membantu mereka yang membutuhkan. Contoh sederhananya adalah berbagi kepada yang kurang mampu atau mendukung kegiatan sosial di lingkungan kita. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.